Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Rizal. Saya di sini akan memperkenalkan metode case study, di mana metode tersebut adalah suatu strategi penelitian yang melibatkan investigasi mendalam dan komprehensif terhadap suatu kasus, baik individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau entitas lainnya dalam konteks dunia nyata. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kompleksitas dan kekhasan kasus tersebut. Berikut adalah poin-poin yang penting mengenai metode studi kasus. Yang pertama, fokus mendalam. Studi kasus berfokus pada pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu kasus tertentu. Yang kedua, kontekstual, memperhatikan konteks di mana kasus tersebut terjadi, termasuk faktor sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang relevan. Yang ketiga, berbagai sumber data, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, catatan arsip, dan artefak lainnya. Yang keempat, analisis kualitatif atau dominan. Meskipun data kuantitatif juga dapat digunakan, analisis dalam studi kasus cenderung bersifat kualitatif. Yang kelima, unit analisis yang terbatas. Kasus yang diteliti memiliki batasan yang jelas, baik dari segi waktu, tempat, peristiwa, atau individu, kelompok yang terlibat. Pertanyaan penelitian: bagaimana dan mengapa studi kasus sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif atau explanatory, seperti bagaimana suatu fenomena terjadi mendalam konteks ini, atau mengapa suatu hasil tertentu muncul. Tujuan metode case study yaitu diskusi mendalam, memberikan gambaran yang gaya dan detail, pemahaman holistik, memahami berbagai aspek dan interaksi mendalam. Yang ketiga, pengembangan teori, dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis. Yang keempat, ilustrasi teori, menggambarkan bagaimana suatu teori berlaku dan konteks kasus nyata. Yang keenam, evaluasi, mengevaluasi implementasi program, kebijakan, atau investasi dalam konteks tertentu. Yang keenam, pembelajaran, memberikan wawasan dan pelajaran berharga dari pengalaman satu kasus yang dapat diterapkan pada konteks lainnya. Jenis-jenis studi kasus: yang pertama, studi kasus tunggal. Yang kedua, studi kasus instrumental. Yang ketiga, studi kasus intrinsik. Yang keempat, studi kasus ganda atau. Kekurangan dari metode case study yaitu: yang pertama, sulit untuk melakukan generasi hasil kepolisi yang lebih besar. Potensi bias penelitian dalam pengumpulan data, interpretasi data, membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk melakukan analisis mendalam. Manfaat dari metode ini yaitu merupakan alat yang berharga dalam penelitian ilmu sosial, pendidikan, bisnis, dan bidang lainnya ketika pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu fenomena terjadi prioritas. Contoh dalam pembelajaran PAI yaitu metode konvensional, yakni ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, pembelajaran berbasis teknologi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga rekan-rekan semua dapat bisa mengembangkan metode pembelajaran ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.